Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bagian keempat dari serial tutorial tentang SPSN PTKIN. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginput dan mengupdate data kontrak perjanjian kerja serta bagaimana cara menginput dan mengupdate data realisasi anggaran. Sementara yang ini yang tata cara menginput dan mengupdate distribusi anggaran dan rencana penarikan dana atau RPD ini sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya. Jadi sekarang kita melanjutkan untuk membahas tentang bagaimana cara mengupdate dan menginput data kontrak perjanjian kerja. Kita mulai, kita klik di sini, lalu kemudian kita diarahkan pada halaman login karena kita memang belum login. Kita coba memasuki sistem ini dengan menggunakan login dari salah satu akun milik Satker. Kita akan mencoba login menggunakan user ID atau akun yang dimiliki oleh IAIN Pekalongan. Kita coba di sini login, maka kita langsung diarahkan ke input dan edit data kontrak ya, karena tadi kita sempat mengklik ini ya, kontrak perjanjian kerja. Jadi kita diarahkan ke halaman input dan edit data kontrak. Di sini kita bisa melihat ada beberapa menu ya. Di sini ada menu input data kontrak komponen anggaran, lalu kemudian ada input data kontrak optimalisasi. Jadi di sini anggaran-anggaran yang terkontrak itu dibedakan antara komponen anggaran dan optimalisasi. Kalau komponen anggaran ini adalah komponen anggaran yang memang sudah direncanakan sejak awal, sudah didistribusikan anggarannya. Jadi di situ ada misalnya perencanaan teknis, pengawasan teknis, lalu pelaksanaan konstruksi, pengadaan peralatan, pengadaan mebler, dan komponen lainnya ya, saya kira ada 4 itu ya komponennya. Pelaksanaan konstruksi ya, ada pelaksanaan konstruksi, ada 5 komponennya. Jadi disitulah kita bisa menginput data-data kontraknya. Lalu kemudian ada input data kontrak optimalisasi. Ini maksudnya adalah data kontrak untuk anggaran-anggaran yang tersisa. Bagaimana anggaran, maksud anggaran tersisa adalah anggaran yang merupakan sisa dari selisih nilai kontrak. Jadi selisih antara pagu dengan nilai kontrak, ternyata misalnya nilai kontraknya lebih rendah sehingga di situ ada sisa ya dalam tanda kutip. Lalu kemudian karena ada beberapa kontrak, kalau dikumpulkan menjadi cukup lumayan ya untuk bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan, sehingga disitulah ada dana optimalisasi atau anggaran optimalisasi. Itu bisa jadi nanti dibelanjakan langsung berupa peralatan atau mungkin bisa untuk sebuah pekerjaan konstruksi tersendiri yang di situ harus dikontrakkan, harus ada pengawasnya juga, harus ada konsultan perencanaan juga, lalu kemudian ada yang pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan konstruksi itu, sehingga semuanya harus di bidding, ditenderkan, dilelang, dan itu kontraknya nanti harus diinput juga sebelum kita menginput realisasi. Jadi itu yang dimaksud anggaran optimalisasi ini dipisahkan. Lalu kemudian di samping menginput juga di halaman ini kita bisa mengupdate data kontrak komponen anggaran ini yang nomor 1 tadi ini. Jadi yang nomor 1 ini inputnya, lalu nomor 3 ini update-nya. Lalu kemudian yang nomor 2 ini adalah inputnya untuk kontrak optimalisasi, lalu kemudian nomor 4-nya ini adalah update-nya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, jadi ini sebetulnya bisa diklik untuk mempermudah saja mengakses. Jadi masing-masing ini bisa diklik, misalnya input data kontrak optimalisasi, kita langsung diarahkan ke sini. Lalu kalau kita klik lagi, kita akan kembali ke atas.
Untuk update juga sama gitu. Jadi ini update-nya, lalu kita kembali ke atas. Seperti itu untuk mempermudah akses. Lalu kemudian kita coba di sini input data kontrak komponen anggaran. Jadi di sini komponen anggaran itu maksudnya adalah perencanaan, pengawasan, konstruksi dan peralatan. Ada atau mebel. Kita lihat di sini kita tadi sudah login ya. Jadi kita lihat di sini ketika kita masuk ke untuk kontrak perjanjian kerja ini untuk paku anggarannya kontraknya ini sudah diisi semua tampaknya ya. Perencanaan sudah ada, pengawasan juga sudah ada, dan pelaksanaan konstruksi juga sudah ada nih, sudah dikontrakkan, artinya data kontraknya itu sudah diinput, sehingga di sini tidak perlu lagi untuk input data kontrak ya, karena sudah ada di input semua. Ada 3 ini komponennya, karena memang di untuk yang Pekalongan ini tidak ada anggaran untuk pengadaan peralatan. Jadi anggaran terkontraknya memang cukup 3 komponen ini, perencanaan, pengawasan, dan konstruksi. Di peralatan tidak ada. Nah, kalau misalnya ini belum salah satunya ya, atau semuanya belum diisi, itu bagaimana tampilannya dan bagaimana apa yang harus kita lakukan? Itu ya kita coba saja misalnya menghapus salah satu di sini. Misalnya ini pengawasan teknis ini ya, kita hapus datanya. Kita hapus saja misalnya datanya, nanti kita masukkan lagi angkanya, tidak harus sama ini karena memang ini percobaan saja sehingga angkanya bukan angka yang sebenarnya. Kita hapus untuk pengawasan teknis ya, kita hapus. Di situ ada penawaran, lalu kita press iya. Lalu kemudian di sini kita akan diarahkan ke halaman sebenarnya halaman ini ya, kontrak kerja ini di sini ini halamannya. Jadi di situ sudah tidak ada lagi nilai kontrak karena tadi kita hapus, sehingga di sini keterangannya data kontrak belum diinput gitu, sehingga kita perlu menginput. Nah, di mana cara menginputnya ya? Di sini nih, input data kontrak komponen anggaran di sini ya, kita input dengan cara mengklik ini di sini, form input ini. Kita klik, maka kita akan diarahkan ke form pengawasan teknis. Sudah ada di sini tertulis ya, sehingga kita tidak perlu menulis ulang. Lalu pengawasan teknis untuk apa? Yaitu untuk pembangunan gedung fakultas dan perpustakaan. Lalu kemudian judul kontraknya seperti apa ya, kita anggap saja ini misalnya judulnya seperti ini, kontrak perjanjian pelayanan jasa konstruksi pengawas misalnya. Lalu nomor kontraknya kita ambil saja ini karena untuk trial, tidak harus valid. Karena nanti data ini akan kita hapus. Kemudian penyedia barangnya juga kita andikan saja, ada PT Raja Wali, taruhlah begitu. Kemudian alamatnya ini misalnya di sini misalnya Jalan Ahmad Yani nomor 56 ini Pekalongan misalnya. Ini juga bukan alamat sebenarnya. Lalu kemudian tanggal kontraknya ini harus sesuai dengan benar-benar tanggal ketika kontrak itu ditandatangani. Jadi misalnya ini ditandatangani tanggal 15 April misalnya, lalu kemudian untuk pengawas teknis ini akan berakhir pada Desember misalnya, karena dia kan harus mengawasi perjalanan proyek itu sampai akhir. Taruhlah kita asumsikan sampai Desember, kita klik bulan Desember, lalu tanggalnya misalnya berapa, 22 Desember misalnya. Jadi, lalu nominalnya kita tentukan tadi, kalau anggarannya itu kalau tidak salah tadi ada 1,5 miliar sekian. Nah, lalu kita taruhlah misalnya di sini ternyata di penawaran kontrak itu hanya 1,3 miliar sekian. Lalu kita klik di sini,
Ini kita kirim datanya, lalu kita simpan, ya, kita simpan ini data yang seperti ini. Lalu di sini sudah ada di sini ya. Jadi nilai kontrak ini sudah 1,3 sekian tadi yang kita tuliskan sudah ada, dan di situ ternyata ada selisih ini, selisih 132 juta sekian ya selisihnya. Jadi di sini disebutkan di keterangan ini ada selisih nilai kontrak dengan baku anggaran sebesar 132 juta sekian. Ini berarti semua data kontrak sudah diisi. Lalu kemudian untuk yang optimalisasi ini mengandaikan saja ada optimalisasi, tapi ini sebetulnya nanti terjadi di bulan-bulan terakhir ya, bukan di awal. Jadi sebetulnya ini kalau apa namanya yang real sebetulnya gitu, kondisi sebetulnya, kondisi realnya mestinya di bulan-bulan sekarang ini belum ada anggaran optimalisasi gitu. Ini hanya sekedar untuk trial saja, untuk contoh. Jadi di sini di Pekalongan ini, di AIN Pekalongan ada anggaran optimalisasi di beberapa pembelanjaan di sini. Jumlahnya kisarannya ini ada 500. Kalau mau memasukkan anggaran optimalisasi tinggal klik di sini ada formnya. Kita pilih misalnya anggaran optimalisasi itu mau dipakai untuk apa? Untuk apa namanya pembiayaan perencanaan teknis atau bagaimana, karena misalnya perencanaan teknis bisa jadi dibutuhkan untuk anggaran optimalisasi karena ternyata sisa pagunya cukup signifikan untuk pembangunan sebuah gedung atau mungkin pembangunan paving block atau apa yang di situ harus dikerjakan pihak ketiga. Ini pasti ada perencanaan teknisnya. Nah, jadi nanti anggarannya bisa ditaruh di sini atau mungkin untuk pembelian mebel dan seterusnya. Ini misalnya lalu pakai pekerjaannya apa? Ya, mebel itu pengadaan meja kursi kantor atau apa. Di sini ada breakdown kegiatannya seperti itu. Lalu kemudian ketika sudah kita isi semua, lalu kita kirim, maka nanti akan datanya akan masuk ke sini ya, menjadi data ketiga. Ini untuk optimalisasi. Lalu berikutnya kita akan melihat di sini update datanya. Jadi tadi yang kita masukkan untuk anggaran yang apa namanya anggaran yang utama tadi ya, komponen anggaran ini kan ada 3. Jadi di sini juga nanti editnya juga akan ada editnya ketiganya, itu juga akan ada 3 ini bisa kita edit. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan tulis di sini bisa kita edit, lalu kemudian bahkan kesalahan angka di sini semuanya bisa kita edit. Kita coba buka saja halaman editnya seperti apa. Nah, seperti ini nih halaman editnya. Jadi semua data ini bisa diedit. Ini misalnya Lestari Mandiri misalnya kita ganti misalnya. Nanti ketika kita klik maka datanya akan berubah. Sementara yang lain misalnya tidak kita edit, tapi yang hanya Lestari Mandiri. Lalu kemudian di sini nanti kita akan melihat ada perubahan itu. Jadi perubahan di sini nih. Jadi tadi di sini ini Lestari Mandiri. Jadi untuk perencanaan teknis ini PT-nya Lestari Mandiri. Karena tadi kita sudah rubah. Nah, di sini nih kemudian di samping edit ini ada juga upload dan download dokumen, menghapus juga. Kalau ada 2 begini, ada hijau dan kuning, ini artinya sebetulnya dokumennya sudah ada, sudah pernah diupload. Tapi kalau mau diganti yang sudah diupload ini tinggal nanti klik di sini ini. Kalau yang hanya tanda upload ini berarti ini dokumen belum ada. Yang sudah ada nih misalnya kita akses, maka kita akan melihat dokumennya seperti ini. Jadi ini ada dokumennya, ini juga dokumen tidak sebenarnya, hanya sebagai apa namanya latihan saja. Demikian tata cara mengupdate dan apa menginput data kontrak komponen anggaran. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.